Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya suara saya ya? Ini Bisa kayaknya dengar. rata ini hujan deras ya di mana-mana nih. Sebelumnya mungkin mohon maaf ya. Ya mohon maaf kalau nanti kurang jelas atau masih agak-agak bindeng nih karena lagi batuk terus dari tadi. Jadi agak kurang konsen ya. Nanti kalau ada yang belum dijawab bisa diingatin ya. Baik, pertemuan kedua kita pada hari ini adalah terkait dengan proses adanya ijab kabul ya dalam pernikahan. Kita bilangnya ijab kabul atau akad nikah, akdun nikah. Jadi kalau yang pertemuan sebelumnya kita berbicara terkait dengan pendahuluan pernikahan, taaruf, khitbah, kemudian kafaah, bagaimana cara kita memilih calon suami, memilih calon istri sebelum adanya pernikahan gitu ya. Maka proses akad yang sekarang ini adalah terkait dengan proses akdun nikahnya, akad nikah. Dimana kita tahu tadi sudah sangat baik sekali ya dijelaskan oleh pemateri pada hari ini, banyak lengkap itu nanti bisa kalian baca ya. Ya Allah itu yang sudah disampaikan sudah cukup baik ya, sudah cukup sempurna ya untuk pemahaman pada masalah akad. Sebenarnya pada garis besarnya akad nikah itu kan yang perlu diperhatikan adalah rukun dan syarat sahnya gitu ya. Apa itu rukun? Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada dalam proses pernikahan. Jadi kalau tidak ada proses tersebut maka bisa dilaksanakan akad nikah, yaitu namanya rukun. Sedangkan kalau syarat sah itu adalah dia tidak terkait dengan apa namanya rukunnya gitu ya. Tapi dia kalau tidak terselenggara maka pernikahannya dianggap tidak sah. Kalau misalnya rukun itu misalnya ada istri. Jadi memang ada beberapa pendapat ulama ya kalau kita lihat istilahnya. Kalau mazhab Maliki itu mengatakan rukun nikah itu cuma sigot saja, ijab kabul. Tapi kalau jumhur mengatakan rukun nikah itu ada 4 ya, ada sigot, ada ijab kabul, ada istri, ada suami, ada wali. Nah kalau kita lihat misalnya dalam sebuah pernikahan cuma ada istrinya, nggak ada suaminya, maka tidak bisa dilangsungkan pernikahan. Berbeda misalnya dengan syarat ya, kalau syarat itu tetap bisa dilaksanakan tapi tidak sah pernikahannya. Itu untuk membedakan antara rukun dengan syarat. Nah, sekarang kita ambillah misalnya ya, untuk rukun pernikahan ini 4. Yang pertama itu tadi sudah disebutkan ya, adanya ijab kabul. Apa itu ijab kabul? Ijab kabul itu adalah sebuah transaksi pernikahan, kita bisa mengatakan begitu ya. Karena memang di kalangan para ulama ini ada 2 pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu adalah sebuah transaksi, gitu ya, seperti jual beli lah, seperti sebuah perjanjian. Nah, yang mengatakan ini adalah Imam Syafi'i, ya mazhab kita. Maka kalau Imam Syafi'i itu beliau mengatakan ketika orang ijab kabul itu harus tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi harus dengan kata-kata atau ekspresi yang menunjukkan tidak ada keraguan. Makanya tadi kan ada pertanyaan tuh ya, pertanyaan yang pertama. Kalau ada orang ijab kabul kemudian ada jedanya gitu ya. Jadi kan katanya harus sekali tarikan napas gitu ya. Itu sebenarnya adalah refleksi dari pendapatnya Imam Syafi'i. Nanti kalian bisa lihat itu ya di fikih-fikih Imam Syafi'i terkait dengan akad nikah itu juga ada ya. Kemudian dengan akad yang secara biasa itu juga ada terkait masalah tarikan napas itu ya. Sebenarnya bukan tarikan napas sih. Jadi harus langsung tidak ada jedanya intinya begitu. Tapi kalau di Indonesia kita menyebutnya sekali tarikan napas. Kenapa? Karena tidak boleh ada keraguan. Jadi kalau misalnya kalau dalam Imam Syafi'i ini ya, ketika kita berakad, baik itu akad jual beli atau akad nikah, misalnya orang mengatakan saya jual kepada kamu ini gitu ya dengan harga sekian. Nah, kemudian dia masih mikir, nah itu dianggapnya tidak antarodin, tidak berdasarkan kerelaan, keridoan. Jadi dia itu masih ragu-ragu, masih berpikir. Makanya kalau ijab kabul itu kalau di Syafi'i tidak boleh ada jedanya. Jadi misalnya sekarang ada ijab nih saya jual, kemudian saya makan dulu nih, baru saya bilang oh saya terima. Nah itu kalau Syafi'i tidak boleh. Jadi harus langsung. Karena nanti katanya terkaitnya dengan antarodin tadi, bagaimana cara kita merefleksikan keridoan dalam hati kita. Nah, begitupun ketika nikah ya, karena Imam Syafi'i mengatakan akad nikah itu bukan sebuah ibadah, dia itu hanya sebagai kayak transaksi, maka ketika ijab kabul kalau di kita ya, ketika si wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan mahar sekian gitu ya. Kemudian laki-laki itu harus langsung menjawab gitu ya. Itu memang begitu. Bahkan kalau 3 kali dia salah mulu itu dianggapnya belum antarodin, belum ada kerelaan.
Makanya biasanya dijeda dulu tuh ya, sampai si laki-lakinya itu siap lah. Kalau di tempat saya itu bahkan ya, kalau ada yang 3 kali lebih itu biasanya dibanjur itu ya, disiram dulu mukanya gitu, cepret-cepret, supaya si laki-lakinya itu merasa siap ya untuk menikah. Nah, jadi ada 2 pendapat ya terkait dengan apakah ini transaksi pernikahan, apakah sebuah ibadah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ini hanya sebuah transaksi. Alasan beliau adalah karena pernikahan ini bukan hanya dilakukan oleh orang muslim, tapi juga orang non-muslim. Kalau memang pernikahan ini bentuk ibadah, katanya kenapa? Bagaimana hukumnya pernikahan non-muslim? Gitu kata Imam Syafi'i ya. Logikanya begitu. Nah, sedangkan jumhur ulama tetap mengatakan bahwasanya pernikahan ini adalah sebuah ibadah, ya bukan hanya sekadar transaksi saja. Makanya kalau kenapa alasannya adalah karena kalau di pernikahan itu kan banyak ya hal mudorot yang bisa kita hindari seperti perzinahan, kemudian orang bertanya, kemudian masjid semakin ramai dan sebagainya. Maka kita ambil pendapat yang jumhur ya, meskipun kita Syafi'i, kita tetap mengambil pendapat yang jumhur dengan mengatakan bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Tapi ketika ada orang ingin akadnya tadi tuh ya, akadnya langsung nyamber begitu ya. Nah, itu kita ambil pendapat Syafi'i tidak masalah ya. Meskipun di tempat yang lain tidak begitu sih, tidak harus seperti itu. Jadi itu refleksi dari pendapat Imam Syafi'i karena mengaitkan akad pernikahan dengan akad jual beli yang lainnya. Itu sigot ya, ijab dan qabul. Nah, kalau tadi ada pertanyaan ya terkait dengan di kelas lain terkait dengan bagaimana kalau ijab qabulnya itu orang yang tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara ya, seperti misalnya yang tunarungu lah. Nah, ini sudah diatur ya, ada dalam dalam fatwa ya, dikatakan bahwa seorang yang tidak bisa bicara itu cukup dengan menunjukkan sesuatu yang menunjukkan kepada keridoan dia gitu. Karena kan tadi kan intinya kan kalau ijab qabul itu menunjukkan pada keridoan, adanya keinginan untuk menikah. Jadi kalau saya pernah punya sepupu ya menikah itu kebetulan tunarungu. Jadi yang menikahkan itu bapaknya, kemudian bapak dari istrinya, kemudian si saudara saya itu cukup dengan mengangguk 3 kali. Nah, itu sudah dianggap cukup ya, sudah dianggap sah pernikahannya. Atau misalnya gini, bagaimana kalau ijab qabulnya itu menggunakan media sosial, ya media sosial. Nah, kalau ini sudah ada fatwanya ya dari MUI bahwa tidak boleh hukumnya seorang itu berakad nikah itu menggunakan media sosial. Apakah itu dengan video call, apakah itu dengan kayak ini nih Zoom. Kenapa begitu? Karena itu tadi, karena kita Syafi'i ya, kita itu inginnya itu ketika akad tuh langsung disamber gitu loh. Tadi bahasanya itu sekali tarikan napas. Sedangkan kalau di media sosial ini yang pertama mungkin secara kayak tadi nih, kayak sekarang kita ini ya, itu kan sinyal bisa terganggu karena adanya hujan lebat. Kemudian bisa jadi dipalsukan, misalnya ya, suaranya siapa, mukanya siapa, kita nggak tahu. Maka kalau dari MUI itu untuk pernikahan online ya, itu tidak diizinkan. Jadi bagaimana caranya? Bisa misalnya dengan si laki-laki dengan walinya saja, perempuannya boleh tempat lain, tidak ada tidak apa-apa. Atau dengan mentaukilkan pernikahan kepada orang yang dipercaya dari pihak keluarga si perempuan. Itu terkait dengan ijab dan qabul. Kemudian rukun yang lainnya itu harus ada istri dan suami ya, pastilah ya. Nikah nggak ada suami istri bagaimana. Nah, tapi di dalam kitab-kitab fikih ya, seperti misalnya kalau fikih Mazhabul Arba'ah, ada fikih misalnya punya Wahbah Zuhail itu disebutkan ada syarat-syaratnya. Laki-laki perempuan ini harus dicek. Jadi misalnya tidak boleh ternyata ketika menikah istrinya itu transgender gitu ya, bukannya perempuan tapi dia laki-laki atau kebalikannya, maka tidak boleh. Kemudian wali pun ini harus jelas ya, wali ini harus dari orang tua, dari bapak atau dari kakek atau dari saudara ya. Atau kalau pun tidak ada bisa menggunakan wali hakim. Itu rukun ya, rukun dari pernikahan. Tadi sudah dijelaskan ya oleh pemateri. Nah, kemudian berikutnya adalah syarat sah. Memang kalau di kalangan para ulama di sini ada yang membagi syarat ini menjadi 2 ya. Ada syarat inqad namanya atau syarat akad, ada syarat sah ya. Tapi kita ambillah yang syarat sah saja sesuai dengan pendapat jumhur. Kalau tadi Malikiyah ya. Syarat sah ini juga bermacam-macam pendapat ya. Ada yang memasukkan syarat sah itu saksi, kemudian tadi hadir dalam satu majelis, kemudian adanya kredoan atau ikhtiariyah. Jadi tidak boleh seorang perempuan itu dipaksa untuk menikah. Jadi kalau ada seorang perempuan dipaksa untuk menikah, maka pernikahannya tidak sah. Ya, jadi tidak boleh ada paksaan di situ, harus antarodin, harus ada kerelaan. Nah, kemudian mahar. Mahar ini juga ada 2 pendapat ya. Ada yang memasukkan mahar ini sebagai kewajiban, ada yang memasukkannya sebagai syarat sah nikah.
Kalau kita ambil yang memasukkan sebagai syarat sah nikah, berarti tidak boleh seorang itu menikah tanpa mahar. Yang boleh mahar itu sebenarnya ada 3. Kalau tadi pemateri membagi menjadi 2 ya. Tapi kalau saya seringnya menjelaskan 3 supaya lebih gampang dipahami. Yang pertama itu adalah mahar musamma. Mahar musamma itu adalah mahar yang memang disebutkan jumlahnya oleh pihak si perempuan. Jadi sudah sepakat lah ya antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Maunya berapa? 35 atau berapa? Nah, ini tidak ada batasan. Paling tingginya berapa, paling rendahnya berapa, nggak ada. Yang penting ada manfaatnya buat si perempuan. Jadi kalau misalnya ada seorang perempuan, maharnya itu minta 500 miliar, nggak apa-apa. Pernah ya ada sebuah apa namanya, tadi ada pertanyaan kalau nggak salah terkait dengan mahar yang mahal ya. Jadi pernah dalam masa Umar bin Khattab itu ada ya upaya Umar untuk memurahkan mahar. Karena ketika itu Umar melihat mahar yang ada ketika itu sangat mahal lah, sehingga menyusahkan orang-orang untuk menikah, laki-laki untuk menikah. Setelah Umar mengatakan begitu, tiba-tiba bangunlah seorang perempuan, kemudian dia mengatakan, Umar, apakah kamu ingin mengharamkan apa yang Allah telah halalkan untuk kami? Karena kan Allah tidak menyebutkan batasannya gitu ya, itu sudah halal berapa aja boleh. Akhirnya kemudian Umar mengatakan, Umar salah dan perempuan itu benar. Jadi kalau kita mau mahar semahal-mahal itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau misalnya bagaimana? Kan tadi katanya yang paling apa gimana? Mahar itu yang paling murah gitu ya. Bukan yang paling murah, yang paling mudah, bukan murah ya. Artinya begini, kalau kamu nikahnya sama anaknya Haritano, Nauzubillah ya, dia beda agama ya. Ardi Bakri misalnya nikah sama apa? Abu Rizal Bakri anaknya, dia kan kaya ya. Kamu minta mahar misalnya cuman 50 gram emas lah, itu mah pemurahan. Cari yang mudah. Jadi kalau kita lihatlah suami kita. Tapi kalaupun misalnya suaminya orang nggak ada, tapi saya pengennya maharnya mahal. Kayak misalnya adat di beberapa tempat di Indonesia nggak itu hak ya, hak kita. Jangan kita mengatakan seolah-olah kayaknya kita menjual diri, seolah-olah apa, seolah-olah kayaknya malu kalau minta mahar-mahal, itu nggak usah. Kenapa? Karena itu sudah diberikan oleh Allah untuk kita. Makanya yang Allah berikan untuk kita ya kita terima dengan senang hati gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian melihat laki-laki ini baik orangnya, soleh orangnya, saya kalau sama dia nih insya Allah bahagia, agamanya bagus, kemudian kita ingin mempermudah maharnya, itu boleh saja. Tadi di kelas yang pertama itu Al-Quran. Saya bilang boleh, mahar Al-Quran itu pernah ada pada masa Rasulullah ya. Ketika ada seorang perempuan menawarkan diri kepada Nabi, tapi kemudian Nabi diam aja, artinya Nabi tidak tertarik. Kemudian ada laki-laki bilang, Rasulullah bagaimana kalau dia dinikahkan dengan saya gitu ya. Kemudian Nabi bilang, apa yang kamu miliki? Kamu miliki ini maksudnya bukan harta sehari-hari, tapi apa yang kamu miliki untuk mahar. Kemudian kata laki-laki tersebut, dia nyari, dia nggak ada. Tapi kata Nabi, harus ada. Kalau yang kita hafal itu walau khotaman min hadidin, meskipun mahar itu hanya besi dari cincin dari besi. Artinya harus ada, mahar itu wajib hukumnya. Ternyata pas dicari nggak ada yang nggak, dia nggak punya apa-apa. Akhirnya kemudian Nabi menikahkan laki-laki tersebut dengan apa yang dia miliki dari Al-Quran. Nah, konteksnya ketika itu harus dipahami ya, bahwa Al-Quran itu masih menjadi barang yang sangat sangat langka lah, sangat mahal. Kenapa? Karena belum ada penulisan Al-Quran. Jadi ketika itu para sahabat memiliki Al-Quran berdasarkan hafalannya masing-masing. Nah kalau sekarang, zaman sekarang kalau menurut saya itu sudah ada Al-Quran, kita bisa belajar sendiri, bisa menghafal sendiri, bisa baca sendiri. Nah, kalau kita bisa menghafal sendiri dari Al-Quran langsung, kenapa kita harus pakai mahar? Kecuali kalau misalnya kita keterbatasan dalam bahasa Arab. Calon suami kita misalnya dia punya kemampuan dari segi tafsir misalnya. Nah, dia dinikahkan kepada kita dengan mahar mengajarkan tafsir. Nah, itu boleh. Jadi intinya mahar itu harus yang bermanfaat buat perempuannya ya. Jadi bukan buat si laki-lakinya gitu ya. Jadi tidak ada batasan ya untuk mahar. Yang penting dia ada manfaatnya. Yang paling murah berapa? Yang paling murah boleh semurah-murahnya. Kalau kita mau ya, misalnya apa? Misalnya saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar sepasang sendal jepit swallow. Boleh, boleh. Meskipun mungkin itu muruah ya, kalau kita bilangnya muruah ya, muruah keluarga tercoreng. Tapi boleh, sah tetap. Tapi kalau nikahnya itu maharnya satu buah sendal swallow jepit, itu nggak sah. Kenapa? Karena yang namanya sendal itu harus dipakai sepasang, dia tidak boleh setengah gitu ya.
Intinya mahar itu adalah sesuatu yang bermanfaat buat si perempuan. Nah, itu syarat ya. Kemudian ada lagi kalau Malikiyah itu mensyaratkan dalam nikah itu harus tidak boleh dirahasiakan. Jadi kayak misalnya kayak orang sekarang nih ya nikah. Ada orang nikah siri. Kalau nikah siri itu kan sebenarnya nikah yang tidak tercatat di KUA ya, tidak punya buku nikah, itu nikah siri. Tapi ada orang yang memang nikah siri itu emang benar-benar siri gitu loh. Siri itu dalam artian tidak boleh ada yang tahu. Mungkin dia nikah sama suami orang atau apa gitu ya. Itu nikah sir. Nah, itu kalau dalam Malikiyah tidak boleh direncanakan untuk dirahasiakan. Gitu. Itu salah satu syarat sah pernikahan bahkan ya. Kemudian ada lagi tidak jumhur ya, tidak mengidap penyakit tertentu. Nah, ini juga tidak boleh. Misalnya penyakit HIV, AIDS ya, yang membahayakan. Misalnya si suami kalau dia itu punya penyakit HIV, ketika dia mau berhubungan, dia baru ngomong, udah nikah, baru ngomong, saya punya penyakit HIV, kan istrinya nggak mau kan berhubungan, maka dia bisa fasakh tirok. Nah, mungkin kalian ingat tuh pernah ada film ayat-ayat cinta apa? Ayat-ayat cinta apa yang Oki ya dengan Azam itu kan si Oki kan dia nikah tuh dengan calonnya yang pertama tuh ya, yang orang Mesir, yang mahasiswa Mesir. Dan ternyata dikasih tahu katanya dia kena HIV gitu kan. Terus si Oki ini dia pulang ke rumah bapaknya tuh, terus dia bilang dia cerai gitu kan. Nah itu karena pasrah boleh. Ketika si istri atau suami itu ketahuan punya penyakit menular, itu langsung dipasrah biasanya. Pirok pernikahan ya. Jadi tidak pakai talak atau dan lainnya. Kemudian apakah pernah ada perbedaan beda agama pada zaman Nabi? Itu pernah ada yang mau, tapi tidak boleh. Haram hukumnya ya. Ada dalam surat An-Nur ya. An-Nur ya, wa in walatun fil musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum ibadah. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, dia mengatakan saya ingin menikahi seorang musyrikah. Karena dia dan dia musyrikahnya ini juga sebenarnya al-bigha ya, seorang pezina. Tapi dia mengatakan kalau kamu menikah dengan saya, kamu tidak usah membayar nafkah. Jadi saya tidak usah dinafkahi. Nah, karena tergiur dengan itu dia izin pada Nabi. Fil musyrikati hatta yu'min, tidak boleh. Bahkan seorang budak yang wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum, seorang budak itu lebih baik kalau dia beriman dibandingkan musyrik yang cantik, yang kaya tapi dia musyrik gitu. Itu hukumnya haram ya. Memang masih ada perdebatan di kalangan ulama. Membolehkan menikah dengan non-muslim yang Yahudi Nasrani ya, kalau perempuan. Jadi laki-lakinya muslim, perempuannya Yahudi Nasrani. Ada juga yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena Yahudi Nasrani zaman sekarang itu tidak sama dengan Yahudi Nasrani pada masa diturunkannya Al-Quran. Bahkan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tidaklah aku melihat perempuan yang lebih musyrik daripada seorang yang mengatakan Tuhanku itu adalah Isa alaihissalam. Jadi sebaiknya dihindari ya pernikahan beda agama. Kenapa? Karena nanti bingung. Dalam pendidikan anak juga bingung. Kan kalau yang namanya orang nikah itu tim ya. Saya pernah bicara 2 minggu yang lalu. Nikah itu adalah tim. Jadi kita itu jangan, kalau namanya tim itu harus kompak. Ya. Jangan misalnya bapaknya sholat, ibunya nggak sholat. Bapaknya misalnya ke masjid, ibunya nggak ke masjid. Bapaknya lebaran, ibunya Natalan. Itu nanti anak bingung. Dan yang paling penting kan dalam pendidikan anak itu adalah memantapkan akidahnya. Ya. Kalau timnya nggak kompak gimana? Kemudian apakah tadi sudah ya, perempuan yang mau mahar yang besar boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Bagaimana kalau tradisi-tradisi di kampung atau di daerah kita yang mahar gede? Boleh ya. Bebas saja, tidak dosa. Mahar boleh sebesar-besarnya. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang menikah di usia belia? Memang kalau dalam fikih kita lihat ya, ada yang membolehkan. Tapi ini ya, saya coba ya share ke adik-adik ya. Itu harus dilihat pada kondisi pada zaman itu ya. Kondisi pada zaman itu, yang pertama, fisiknya itu lebih besar daripada orang zaman sekarang. Kemudian yang kedua, mereka itu terbiasa mandiri. Mereka itu dari umur 6 tahun itu sudah berburu, sudah berperang, ya, tidak seperti yang zaman sekarang lah. Maka kalau zaman sekarang itu yang dikatakan ulama zaman dulu itu sudah tidak kontekstual lagi, ya. Jadi harus kita lihat pada masa sekarang. Kalau kita lihat pada masa sekarang, para ulama setuju ya dengan ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang boleh menikah itu yang sudah berumur 19 tahun.
19 tahun itu baru boleh menikah, lulus SMA ya. Bahkan katanya mau ada undang-undang yang mengatakan umur 23 tahun itu baru boleh menikah. Itu mau ada revisi katanya. Kenapa seperti itu? Banyak banget kaitannya, banyak banget maslahatnya, terutama bagi kita perempuan. Kenapa kita tidak boleh menikah dalam usia muda? Coba kamu bayangkan kalau ada anak umur 12 tahun, satu SMP, menikah kemudian hamil. Itu hubungan seksual itu bukan sesuatu yang ringan ya, hubungan seksual itu. Kalau hubungan seksual ketika pacaran, ada orang berzina pacaran, itu mungkin menurut saya itu masih yang apa ya, masih yang agak ringan lah ya. Kenapa? Karena sama suka. Misalnya yang umur 16 tahun berzina ya, itu suka sama suka. Tapi ketika orang menikah, itu kan nggak boleh bilang nggak mau sama suaminya gitu ya. Dan itu kalau orang yang belum apa ya, secara psikologisnya itu belum matang, itu nggak kuat loh. Melayani laki-laki itu nggak bisa. Belum hamil, kayak apa itu hamil disedot, darahnya apanya, belum misalnya kalau anak itu coba kalian perhatikan, anak-anak itu kan tidak bisa melawan ya, anak-anak. Ya kan? Jadi kalau misalnya dimarahin sama orang tuanya, dia diem. Kalau dilarang nggak boleh, dia diem, dia nggak bisa melawan. Beda dengan yang sudah dewasa, sudah 20 tahun ke atas, apalagi yang sudah 25, apalagi sudah 30. Itu kalau misalnya laki-lakinya main tampar, kita bisa, gitu kan. Kenapa? Karena kita sudah punya kekuatan untuk membela diri kita sudah bisa. Tapi kalau anak-anak umur belasan tahun itu, ya Allah, kasihan lah. Kasihan ya. Sedangkan pekerjaan rumah tangga itu nggak ringan. Ngurus anak itu nggak ringan. Meskipun ada pembantu itu capeknya, Masya Allah. Jadi kalau saya mengatakan yang dikatakan oleh para ulama itu tidak relevan sudah. Bukan berarti saya tidak menghargai Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, ya. Tapi yang namanya fikih hukum itu dia berjalan terus ya. Jangan melihat kepada kalau memang sudah tidak maslahat ya pada masa sekarang itu jangan diteruskan. Ya. Kalau zaman dulu mungkin ya karena bercocok tanam biasa aja kan orang kerja umur anak laki-laki umur 14 tahun menikah itu biasa. Kalau zaman sekarang mau makan apa umur 14 tahun kan begitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan kemaslahatan yang ada sekarang. Sudah ada undang-undangnya ya. Jadi kalau ada anak kurang dari 19 tahun itu harus ada izinnya. Harus ada izin tertulis dari apa ya? Dari orang tua atau dari pemerintah ya. Tapi kalau 19 tahun belum 19 tahun sudah dinikahi, itu bisa kena pidana Undang-Undang Perlindungan Anak. Tadi Jakobo tarikan apa sudah, mahar musama muajal ini sudah ini juga bisa ya, mas musama muajal gue muajal, mahar misil. Jadi tidak ada mahar. Kalau saya ada 3, musama, mahar misil. Mahar misil itu mahar yang tidak disebutkan jumlahnya tapi disesuaikan dengan orang, kondisi, apakah kakaknya, apakah bibinya gitu ya. Jadi kalau misalnya maharnya itu biasanya 50 gram, jangan dibayar kurang dari itu. Makanya kalau orang mahar itu gini, mahar yang sama itu kita nyebut angka sekian gitu. Tapi kan ada juga orang yang nggak bisa nyebut angka, nggak enak gitu ya. Atau misalnya sengaja nggak nyebut angka, itu kode ya, supaya disamain sama saudaranya. Maka laki-laki ketika si perempuan nggak menyebutkan jumlahnya, itu jangan langsung, kalau calon istri saya mah orangnya kona'ah banget, dia mah nggak minta mahar, katanya gitu, nggak minta mahar. Udah kasih aja lah sepasang sendal jepit. Nggak boleh begitu ya. Jadi harus apa? Justru kalau nggak nyebut itu bingung. Jadi harus lebih berat. Kenapa? Karena harus disamakan dengan mahar misilnya. Kemudian hutang. Kalau hutang tadi sudah disebutkan ya. Hutang itu tidak diberikan pada waktu itu, tidak tunai. Bedanya apa? Kalau dibayar dengan tunai, maka seorang istri sudah melekat kewajiban ketika sudah akad. Tapi kalau dia masih dalam keadaan hutang, maka si istri boleh tidak melayani suaminya karena maharnya itu masih hutang. Kecuali si istrinya itu sudah ikhlas. Oke lah, sudah dianggap lunas. Atau misalnya dia punya mahar diberikan lagi kepada suaminya untuk modal usaha, itu tidak apa-apa ya. Kalau keikhlasan istri tidak apa-apa. Kemudian perjanjian pernikahan ya, tadi sudah dijelaskan ya. Ada yang namanya perjanjian pernikahan, ada namanya sigot ta'liq, itu beda ya. Kalau sigot ta'liq itu disebutkan ketika akad. Jadi si laki-laki menyebutkan kalau dalam jangka waktu 6 bulan berjanji akan mempergauli istrinya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf. Kalau selama 6 bulan dia tidak menggauli istrinya dengan baik atau melukai istrinya dan istrinya tidak ridho, maka istrinya boleh mengajukan cerai dengan membayar Rp5.000. Itu keuntungan buat kita perempuan.
Kenapa? Karena dalam Islam itu ada yang namanya khulu, hukum khulu. Nah, hukum khulu itu kita wajib mengembalikan mas kawin kita. Nah, coba kamu bayangin, kita udah nikah bertahun-tahun, udah dipakai sama si suami ya, udah habis-habisan, mungkin juga suaminya kasar, kejam, apa. Kemudian kita mau cerai, kita harus bayar dulu ke suami, balikin mas kawin, itu kan merugikan buat istrinya. Maka ketika membaca sigot taklik, nah itu kita hanya membayar Rp5.000 saja. Karena sudah ada perjanjian sigot taklik ya. Nah itu biasanya dibaca tuh, disuruh sama KUA. Nanti kalian ketika menikah, jangan kemakan oleh cinta ya. Jadi walaupun menikah langsung, saya mau baca sigot taklik. Karena itu sudah diatur oleh pemerintah. Ya. Kemudian yang perjanjian pernikahan lain boleh, itu sebelum pernikahan ya. Misalnya apa? Misalnya saya tidak mau nanti ketika menikah saya dipoligami. Gitu ya. Memang ada dua pendapat nih di kalangan ulama. Ada yang salaf, ada yang khalaf. Kalau yang ulama salaf mengatakan tidak boleh syarat perjanjian nikah seperti itu. Kenapa? Karena poligami itu kan sudah dilegalkan dalam Islam, gitu ya. Masa kamu melarang saya melakukan yang dilegalkan dalam Islam? Kalau yang salaf begitu, tidak boleh ya. Tapi kalau kholaf itu boleh. Ulama kholaf boleh. Kenapa? Karena melihat kemaslahatan. Jadi kalau dalam fikih muamalah ya nak ya, itu kita tidak boleh tidak boleh ubah-ubah sesuai dengan kemaslahatan kita, itu enggak. Karena itu terkait dengan ibadah. Salah, dititipkan kepada kemaslahatannya, termasuk pada pernikahan ya, kayak perjanjian pernikahan ini makanya ulama kholaf membolehkan. Kalau misalnya kita siap dimadu, bisa dimadu, kita merasa kalau saya dimadu, saya siap. Saya nggak akan melawan suami, saya nggak akan nusyuz, saya pasti bisa melayani suami sebagaimana mestinya. Saya misalnya bahkan mungkin saya bisa dapat pahala lebih dari itu. Nah itu boleh. Kita pakai pendapat yang salah. Tapi kalau saya rasa saya nggak bisa, nggak kuat. Kalau saya nanti di poligami, saya bakal marah-marah, saya bakal nusyuz, saya bakal cerai, anak-anak saya terlantar. Nah itu nggak apa-apa kita buat perjanjian pernikahan. Atau misalnya gini, perjanjian pernikahannya setelah saya nikah, saya masih bisa bekerja, gitu ya. Kecuali misalnya ada hal-hal yang, nah itu boleh begitu. Kalau kita melihat, saya nggak bisa kalau di rumah aja, gitu ya. Saya kalau di rumah aja meskipun berkecukupan, sosial saya nggak bisa tereksplor, saya akan stres. Tapi kemudian ketika nanti perjanjian pernikahan di kemudian hari ternyata mudorotnya ada pada istri, nah itu suami berhak untuk nggak langsung berimplikasi ya pada perceraian langsung cerai, nggak seperti itu. Tapi istri bisa menggugat ya ketika perjanjian pernikahannya itu dilanggar gitu. Termasuk juga perjanjian pernikahan itu tentang harta, itu juga harus jelas. Harta saya misalnya sekian, ini sekian, supaya nanti ketika gono gini, kalau di Indonesia kan ada gono gini ya, yaitu harus mana harta pihak suami. Gitu ya. Jadi intinya boleh perjanjian pernikahan, tapi kalau tidak maupun mau pakai yang pendapat salaf juga boleh. Itu mungkin ya ada pertanyaan. Oh, udah jam 11 ya.